Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berkah kepada kita semuanya pada siang hari ini sehingga bisa menghadiri ini nanti sambung dengan kuliah pakar ya, menghadiri pengantar skilab gelombang skilab 7 ya. Sebelumnya kita urut saya dulu surat An-Nazi'at. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan-nazi'ati gharqa. Wan-nashiqati nashqa. Was-sabihati sabha. Was-sabiqati sabqa. Wal-mudabbirati amra. Yawma tarjufu ar-rajifah. Tasba'uha ar-radifah. Qulubu yawma idhin wajifah. Absaruha khashi'ah. Yaquluna inna marduduna fil hafirah. A'idha kunna 'idhaman nakhirah. Qalu tilka idhan karratun khasirah. Fa innama hiya zajratun wahidah. Fa'idha hum bis-sahirah. Hal ataka hadithu Musa idh nadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Faqul hal laka ila tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Fa'arahul ayatal kubra fakazzaba wa 'asa. Thumma adbara yas'a fahashara fanada. Faqala ana rabbukumul a'la. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. رفع سمكها فسواها. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها. والأرض بعد ذلك دحاها. أخرج منها ماءها ومرعاها. والجبال أرساها. متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى. وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا
وإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. اللهم صل على Ini ketentuan belajar mengajar praktikum skillet ya. Masih sama seperti kemarin, tahun kemarin. Di mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan kegiatan skillet yang berupa ya. Langsung dulu. Iya. Jadi kuliah pengantar seperti hari ini sifatnya wajib. Pretest, bimbingan, responsi, briefing peserta OSCE. Nanti briefing OSCE itu wajib ya. Jadi tidak sekedar penyamaan persepsi, tapi kalian juga wajib hadir ya. Dan OSCE-nya itu harus mengikuti secara keseluruhan. Mahasiswa wajib mengikuti peraturan skillet dengan waktu ya. Izin kegiatan hanya diberikan kepada mahasiswa yang sakit. Kalau sakit ya dengan surat izin dokter. Dan sakitnya mestinya dengan bukan sakit yang cuma ngelus sedikit terus izin ya enggak ya. Atau kematian keluarga dengan memberikan surat keterangan dari keluarga inti, atau kalau ada kepentingan universitas misalnya mewakili dalam lomba nanti ada surat dari fakultas surat tugas. Tidak diperkenankan pindah kelompok. Kalau kemarin kan pindah kelompok masih bisa ya, ini tidak diperkenankan pindah kelompok. Kemudian untuk tata tertib praktikum lab selanjutnya, mahasiswa wajib memakai jas praktikum atau baju berwarna putih yang sopan dan bersepatu. Tidak diperkenankan memakai kaos oblong, celana jeans, bahan denim maupun sandal. Mahasiswa wajib membawa buku panduan praktikum skill lab ya. Mahasiswa diwajibkan mengikuti pretest sebelum bimbingan skill lab. Nanti waktunya sesuai dengan saran kita ya. Mahasiswa yang datang terlambat lebih dari 30 menit dari waktu mulai praktikum yang ditentukan, yaitu sesuai dengan perjanjian dengan instrukturnya, tidak boleh mengikuti sesi praktikum pada shift tersebut ya. Harus inhal nanti. Kemudian selanjutnya koordinator kelompok menghubungi dosen pada hari Sabtu minggu sebelumnya ya. Sabtunya sudah menghubungi dan H-1 pembimbingan. Jadi menghubunginya tidak H-1 tapi hari Sabtu minggu sebelumnya. Terus kemudian juga H-1-nya mengingatkan kembali untuk bimbingan. Apabila dosen melakukan reschedule, maka koordinator kelompok menghubungi laboran, dalam hal ini Mas Papa, untuk memberitahukan kepada beliau tentang jadwal reschedule. Ingat ya, maksimal H-1 saat jam kerja. Jadi jangan malam-malam, terus besoknya mau praktikum. Jadi apalagi praktikumnya jam 7, kasihan Mas Papa itu rumahnya jauh banget ya di Klaten sana. Harus ngumpul ke sini ya, jangan kayak gitu ya. Jadi maksimal H-1 saat jam kerja. Mahasiswa diberikan kesempatan latihan mandiri di akhir jadwal bimbingan dan responsif. Di jadwal kalian ada latihan mandiri. Latihan mandiri apa istilahnya?
Dijadwalkan apa? Pemantapan itu latihan mandiri ya. Kalian diberi kesempatan untuk latihan mandiri. Di tanggal berapa, Dek? Jadwalnya tanggal berapa? Oh, belum ada jadwalnya. Pokoknya ada, saya sebentar. Ini jadwal kalian. Hari ini 10 September kuliah pengantar. Kemudian 17 September ini yang kelompok pagi sama kelompok siang ya. Maksudnya pagi, siang. Karena psikiatri dokternya dari dokter RSJ semua kecuali saya, nanti di yang keterampilan psikiatri pokoknya siang ya. Kemudian kita lihat habis tanggal 17 Februari tanggal berapa? 24 kita kemana? Ke RSC, nanti kan sudah dikosongi ya. Terus untuk Rabu tanggal 1 ini yang responsinya, dia tanggal 8. Nah ini kan perhatikan di sini yang tanggal 8 ini dikasih warna yang berbeda karena apa? Karena perhatikan ini B-nya pagi, A-nya siang. Ya, B-nya pagi, A-nya siang. Paham ya, Dek ya? Jadi, jangan lupa karena yang pagi konselingnya dan komunikasi semua ditempatkan di pagi, terus pemeriksaan psikiatrinya di plot siang. Ya. Kemudian pada berikutnya kita tandem karena keterbatasan manekin, ada partus normal sama resusitasi neonatus. Ya. Nah, nanti ada 3 sama 4. Ya. Terus nanti dibalik. Ya. Tes neo 3, partusnya 4. Nah, terus kemudian ini pemantapan nih. Yang apa tadi? Nama lainnya apa? Nama lainnya apa tadi? Latihan. Tanggal berapa? Tanggal 3 Desember. Ya. Terus tanggal 10-nya kita OC. Ya. Itu kalau dilihat di Kadik, kalian masih di blok family medicine. Ya. Perhatikan ya, Dek, kalian latihan mandiri tanggal berapa? Tanggal 3 Desember. OC-nya tanggal berapa? Tanggal 10. Jelas ya? Ini dipastikan. Jadi kalian harus latihan mandiri. Kita lanjutkan. Tata tertib praktikum silat ya. Apabila tidak dapat hadir dalam sesuai jadwal dengan alasan yang dapat diterima tadi ada sakit, menunjukkan surat keterangan sakit dari dokter yang merawat ya. Mestinya dokternya ini bukan dokter yang dokter abal-abal ya. Kalau ada keluarga inti meninggal, memberitahu ke koordinator silat melalui WA atau SMS dengan bahasa yang resmi dan sopan. Kemudian surat izin dari keluarga inti yang sudah ditandatangani disusulkan dengan melampirkan surat melayunya.
Kalau ada tugas dari fakultas atau universitas, itu wajib melampirkan surat tugas yang ditandatangani pejabat yang berwenang. Untuk tugas dari fakultas, maka mahasiswa tidak membayar biaya inhal. Ya. Maka kalian yang aktif dan diutus fakultas. Untuk nilai prioritas yang kurang dari 6 bagaimana? Ya seperti yang kemarin, dia tetap boleh ikut praktikum bimbingan, tetapi dia tidak diperkenankan praktikum responsi. Ya. Dia harus mengikuti inhal responsi dengan biaya, kalau kemarin 150.000 keterampilan per 10 mahasiswa, yang ini per 5 mahasiswa. Ya. Kalau saya harap kalian tidak ada yang inhal ya. Kemudian aturan penggunaan fasilitas praktikum, mahasiswa dilarang mengambil sendiri alat atau manekin di ruang alat ya. Jangan mengambil sendiri. Kalian tidak boleh memasuki ruang alat skilab ya. Nanti kalian tidak ambil apa-apa. Oh tadi saya lihat dia masuk tanda dari kerusakan, itu kalian kan disalahkan ya. Padahal kalian nggak ngalamin apa-apa. Mahasiswa wajib merapikan seluruh alat dan manekin setelah kegiatan. Ya. Ini kemarin belum ada. Jadi kalian kalau keluar nanti merapikan seluruh alat dan manekin yang ada. Kemudian ini barang siapa yang merusakkan atau menghilangkan, ini bukan rusak ya, merusakkan, tidak sengaja merusak ya, atau menghilangkan alat-alat kelengkapan praktikum skilab yang merupakan alat-alat medis, bukan barang habis pakai. Kalau barang habis pakai kayak kasa, kayak spoon, kayak apa itu ya, tidak bisa berkurang. Kalau yang rusak alatnya atau manekinnya, maka sanksinya adalah mengganti alat yang serupa atau persis, atau mengganti biaya perbaikan alat. Jangan sampai terjadi. Dulu ada yang troli diduduki toh, troli diduduki, jebol. Jangan melakukan yang tidak gitu ya. Nah, kalau ada pelanggaran bagaimana sanksinya? Akademik tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pada hari itu ini oleh koordinator skilab tiap semester, atau tidak diperbolehkan mengikuti OC ini oleh kepala skilab, atau skorsingnya berupa penundaan proses belajar mengajar di skilab ini oleh dekan. Kemudian sanksi administrasi, menulis surat pertanggungjawaban atas kesalahan di depan kepala program studi S1. Kemudian saya belum mobil. Belum. Jangan diajar. Hah? Sudah. Kemarin saya sudah ngabari Mas Nova. Tadi saya ngabari, mau ngabari nggak sempat-sempat. Ketentuan syarat ujian OC skilab, mengikuti seluruh kegiatan di skilab. Ya, presensinya harus 100%. Gulbeng, bimbingan dan responsi serta briefing OC, ya syarat mengikuti OC. Responsinya lebih besar atau sama dengan 75, mengumpulkan kartu praktikum dengan tanda tangan lengkap. Jika tidak memenuhi syarat ujian OC, maka mengikuti OC reguler tahun berikutnya. Ya, kalau tahun berikutnya berarti ikut praktikum lagi, ya, bayar lagi, jangan sampai terjadi. Ya. Ada yang baru pada skilab kali ini, ya. Ini kami menggalakkan di seluruh semester. Dulu itu sterilisasi, prinsip steril itu menjadi critical point. Ya. Karena apa? Karena kalau tidak jadi critical point kan nanti kan akan membahayakan. Jadi misalnya kalian tidak
misalnya udah pakai sarung tangan terus naik kudu kayak gini, terus dia pegang kayak gini ya, ada cocok lipat dan sebagainya itu kan ya. Nah, atau waktu jahit tangannya nyuntik tangannya kena bed itu kan kok lama-lama kok ini anak-anak ini kok makin parah, ini kalau nanti dibawa ke rumah sakit ya mengerikan gitu kan ya. Bagaimana nanti pokoknya nanti digalakkan aja, ini yang perhatian terutama dokter bedahnya, ini kok anak-anak kok tidak paham prinsip steril ya. Maka prinsip steril dijadikan critical point, yaitu di semua keterampilan yang membutuhkan sterilisasi. Jadi ada 2 troli, nanti ada troli steril dan troli yang non steril. Paham ya? Paham? Kemudian ketentuan nilai skilab masih sama seperti kemarin. Minimal lulus skilab nilainya B. Untuk nilai skilab, untuk lulusnya ini rata-rata OC lebih besar atau sama dengan 75, cuma dengan syarat lulus pada semua keterampilan. Jika lulus pada semua keterampilan, misalnya mepet banget itu ya 75, 76, 75, 76, kan rata-ratanya kan 75,25 itu masih lulus, tapi semua keterampilan itu lulus semua ya. Nah, kalau ada yang keterampilan yang tidak lulus, ya, ada yang tidak lulus, misalnya ini 10, kemudian ada lagi yang ada satu keterampilan yang tidak lulus misalnya, dia masih bisa lulus asal yang tidak lulus tadi cuma satu keterampilan, tidak cuma itu, dan nilai yang tidak lulus tersebut harus di atas 70, harus di atas 70 dan rata-ratanya lebih besar sama dengan 80, itu baru dia lulus. Meskipun balas lulusnya kan 75, balas lulusnya 75, kok ada yang tidak lulus nilainya misalnya 74 gitu ya, atau 72 atau 71 deh, atau 70 misalnya. Nah 70 ya cuma itu yang tidak lulus, yang lainnya bagus, sehingga satu saja yang tidak lulus, kemudian yang tidak lulus tadi masih 70, gitu kan ya. Terus rata-ratanya di atas 80. Kalau ada 2 misalnya ada 74, 2 macam, ya sudah tidak lulus, berarti harus remedi. Ini 74 loh ya, kan kurang kok 0,1 dok, tapi 2 ya. Atau misalnya ini satu yang tidak lulus tapi nilainya kurang dari 70, misalnya nilainya 69, ya dia jelas remedi. Atau ini tidak lulusnya cuma 1 dan nilainya 74, tapi yang lainnya tuh mepet, jadi tidak sampai di atas 80 ya lulus, tapi di bawah 70, sehingga rata-ratanya di bawah 80. Remedi atau lulus? Remedi. Jadi tolong dimaksimalkan biar bisa one shot ya, tidak pakai remedi. Waktu remedi itu dimanfaatkan buat yang lain gitu loh ya. Uangnya dipakai untuk ya kamu sudah dipakai orang remedi boleh, tapi disodakokan gitu ya. Itu kan pahalanya sampai akhirat daripada untuk bayar remedi ya. Setuju? Ya, doakan kalau kalian setuju. Nah, wajib remedi di sini kalau tadi dan di sini atau ya, misalnya tidak lulus lebih atau sama dengan 2 keterampilan misalnya, itu ya jelas langsung remedi. Atau ada lebih dari 1 keterampilan, ada 1 atau lebih ya, 1 keterampilan yang nilainya kurang dari 70, misalnya 69 gitu ya, nilainya 69 ya jelas dia remedi. Kok kurang 1? Ya kalau 69 bukan kurang 1, masih kurang 6 ya, karena kan batas lulusnya kan 75 ya.
Kemudian atau, maksudnya kalian bisa bedakan dan atau ya. Atau rata-rata nilai dengan satu keterampilan yang tidak lulus kurang dari 80. Kalau semua lulus, dia minimal 75. Tapi ya nilainya B saja ya. B kan lulus lah ya. Nah, pekan 1 sampai 4 untuk yang pagi konseling dan komunikasi, siangnya pemeriksaan psikiatri. Nanti yang pekan 3 dan 4 dibalik, yang B praktikum pagi ya, A praktikum siang. Nanti sudah saya beri tanda biar apa namanya ngeh gitu ya. Kemudian untuk pekan ke-5 sampai 8 itu ada 3 kelompok pagi dan 3 kelompok siang. Maksudnya paginya dibagi menjadi, oh ini bukan 3-4 ya, 3-4 ya, karena kalian dibagi menjadi 7 kelompok. Menolong pastora sama resusitasi neonatus. Ini kuliah pengantar ya. Wajib dihadiri semua peserta skilab. Pretest nanti waktunya sesuai kesepakatan, yang jelas pokoknya sebelum Rabu ya. Nanti pretestnya 2 keterampilan atau satu-satu berarti kita butuh waktu 2 hari ya, maksudnya semuanya kan tes semua aja. Terus apa namanya, maksudnya nanti tesnya itu pretestnya 2 kali karena masing-masing maju 2 kali. Maksudnya 2 kalinya bisa hari ini sama besok pagi, besoknya hari ini sama besok pagi itu. Namanya di sepanjang semester ini nanti pretestnya ya 4 kali, cuma 2 ya. Ini 2 itu apa tadi? Konseling sama psikiatri, terus partus normal dan resusitasi ya. Jelas ya? Dan praktikum, bimbingan overview materi praktikum, penjelasan instruktur ya. Mahasiswa melakukan keterampilan secara bergantian sesuai yang diajarkan dalam pengawasan instruktur. Sesi diskusi, riset struktur, memberikan feedback kepada mahasiswa. Mahasiswa dapat menanyakan hal-hal yang masih belum jelas ya. Kemudian pada praktikum yang kedua yaitu responsi. Dalam hal ini nanti yang menilai adalah dosennya, instrukturnya. Kemudian ada latihan mandiri, tanggal berapa tadi mandirinya? 3 Desember ya. Kemudian OC-nya tanggal 10 Desember. Keterampilan medik ini apa namanya, membekali mahasiswa dengan keterampilan medik sebelum masuk jenjang ke pendidikan klinis atau koas. Jadi kalian nanti bisa lebih terampil ya. Tidak bingung. Jadi kalian bisa lebih siap. Nah bedanya waktu preklinik, di sini preklinik nanti pasiennya itu orang yang pasien standar atau orang yang sehat yang pura-pura sakit. Nah kalau di klinik itu nanti berupa pasien yang sakit. Nah ini cara perlakuannya harus sama ya. Yang namanya keterampilan itu kalau ya memang harus diulang ya. Kalau kalian semakin sering mengulang, jadi semakin terampil ya. Termasuk apa yang harus diulang-ulang? Murojaah. Kalau diulang-ulang kan kalian kan lancar. Iya Pak ya? Iya. Iya apa namanya? Kalau enggak diulang, nanti kalau pas murojaah gitu kalian enggak mengikuti gitu ya. Nanti beda hasilnya dengan orang yang mengikuti dengan semangat saat murojaah gitu ya. Tapi tadi semangat semua kok dan ngomongnya. Sudah mempraktekkan tartil AI belum? Sudah, alhamdulillah. Enak ya? Ya. Kayak panganan nih. Jadi kalian nanti tiap hari Rabu ya deh ya. Jam 10 sampai jam 12, jam 13 sampai 15 maksudnya. Jadi pembagian jadwalnya ini sudah dibikin.
Buku skilabnya nanti dibagi lewat Mas Papa. Ini untuk koordinatornya saya, HP-nya masih sama. Ini tanggal 24 Desember tidak ada skilab ya, karena ada kunjungan ke RSCD ya, dari pagi. Ada yang ditanyakan? Tidak ada yang ditanyakan? Ya kok. Bukunya nanti insya Allah Sabtu ya. Doa ke Baptis itu. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan kuliah. Wah, pakar. Ada moderatornya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang di kuliah pakar hari ini bersama Dr. Erna Herawati, spesialis kedokteran jiwa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Sebelumnya, perkenalkan, saya Nasya Sparta Pranata selaku moderator pada kuliah pakar pada hari ini. Izinkan saya untuk membacakan skenario pada minggu pertama blok psikiatri. Scenario 1. I'm definitely the next director. When belief outturns reality. A 42-year-old man was brought to the community health center by his wife. The patient firmly believed that his wife had been involved in an affair with a male neighbor who had recently moved into the house next door. This conviction had persisted to the past 3 months despite the absence of any supporting evidence. He frequently accused his wife of infidelity whenever he saw her interacting with other men, even in trivial situations such as greeting a neighbor in the yard. In addition, the patient believed that he possessed exceptional leadership qualities. He stated that due to his intelligence and vision, he would soon be appointed as the head of a regional government office. He had begun drafting administrative work plans as if he were already in office and insisted that his past achievements were proof that he truly deserved to lead. The patient family reported that he had become irritable, frequently followed his wife, and spent much of his time developing unrealistic leadership programs. He had also attempted to contact local officials to introduce himself, even though there was no formal basis or official invitation. He rejected all advice from his family and instead accused them of being envious of his success. On physical examination, the patient's general condition was within normal limits, vital signs were stable, and there were no neurological abnormalities or systematic medical condition that could account for his symptoms. On mental status examination, the patient appeared adequately groomed, displayed a suspicious attitude towards the examiner, and presented with an irritable mood and tense affect. His speech was blunt, thought process coherent and goal-directed. However, the content of thought revealed the presence of non-bizarre delusions of jealousy and grandeur. No hallucinations were noted. Cognitive functions was intact. Insight was poor, as the patient did not recognize that he was ill. Judgment was impaired, as he intended to restrict
his wife's social interactions and devote his time and resources to preparing for the position he believed he would soon obtain. Discuss the above scenario using the 7-jump approach. Skenario pertama, seorang pria berusia 42 tahun dibawa ke puskesmas oleh istrinya. Pasien yakin istrinya telah berselingkuh dengan seorang tetangga laki-laki yang baru saja pindah ke rumah sebelahnya. Keyakinan ini terus berlanjut selama 3 bulan terakhir meskipun tidak ada bukti yang mendukung. Ia sering menuduh istrinya berselingkuh. Setiap kali melihatnya berinteraksi dengan pria lain, bahkan dalam situasi sepele seperti menyapa tetangga di halaman. Selain itu, pasien tersebut yakin bahwa ia memiliki kualitas kepemimpinan yang luar biasa. Ia menyatakan bahwa berkat kecerdasannya dan visinya, ia akan segera diangkat menjadi kepala kantor pemerintah daerah. Ia telah mulai menyusun rencana kerja administrasi seolah-olah ia sudah menjabat dan bersikeras bahwa prestasi masa lalunya merupakan bukti bahwa ia memang pantas memimpin. Keluarga pasien melaporkan bahwa ia menjadi mudah tersinggung, sering mengikuti istrinya dan menghabiskan banyak waktunya mengembangkan program kepemimpinan yang tidak realistis. Ia juga telah mencoba menghubungi pejabat setempat untuk memperkenalkan diri, meskipun tidak ada dasar resmi atau undangan resmi. Ia menolak semua nasihat dari keluarganya dan malah menuduh mereka iri dengan kesuksesannya. Pada pemeriksaan fisik, kondisi umum pasien dalam batas normal, tanda-tanda vital stabil dan tidak ada kelainan neurologis atau kondisi medis sistemik yang dapat menyebabkan gejalanya. Pada pemeriksaan status mental, pasien tampak cukup rapi, menunjukkan sikap curiga terhadap pemeriksa dan menunjukkan suasana hati yang mudah tersinggung serta afek tegang. Bicaranya lancar, proses berpikirnya koheren dan terarah pada tujuan. Namun, isi pikirannya menunjukkan adanya delusi kecemburuan dan kebesaran yang tidak aneh. Tidak ditemukan halusinasi, fungsi kognitifnya utuh, wawasan buruk karena pasien tidak menyadari bahwa ia sakit. Penilaiannya terganggu karena ia bermaksud membatasi interaksi sosial dengan istrinya dan mendedikasikan waktu serta sumber dayanya untuk mempersiapkan posisi yang ia yakini akan segera ia raih. Diskusikan skenario di atas menggunakan pendekatan 7-jump. Baik, untuk termin pertama akan dibuka sebanyak 3 pertanyaan terlebih dahulu yang nanti akan segera dijawab oleh Dr. N. Silakan untuk termin pertama, apakah ada yang mau bertanya? Ya, silakan Dani. Bagaimana jika pasien itu dia itu tidak memiliki insight dan juga menolak pengobatannya, sementara pasien itu dia merasa dirinya itu sehat, padahal kita sebagai manusia yang sadar bahwa kan dia itu aslinya sakit atau mengalami gangguan. Baik, terima kasih Dani. Untuk berikutnya, pertanyaan berikutnya, silakan. Apakah ada yang mau bertanya? Mungkin dari sisi bagian kiri, ada yang mau bertanya? Untuk yang di tengah, apakah ada yang mau bertanya? Untuk bagian kanan, apakah ada yang mau bertanya kembali? Silakan, Ilham. Izin bertanya, di sini saya agak bingung antara perbedaan mengenai delusi dan juga halusinasi. Sebenarnya delusi sendiri itu adalah sebuah keyakinan yang salah, sedangkan halusinasi adalah persepsi yang tidak nyata. Mungkin itu bagaimana ya dok, apa perbedaannya? Karena masih sering tertukar pemahaman saya. Masih dok. Baik, terima kasih Ilham atas pertanyaannya. Untuk termin pertama, untuk pertanyaan terakhir, silakan apakah ada yang mau bertanya? Sisi tengah, ada yang mau bertanya? Sisi kiri, bagian kiri, saya kira apakah ada yang silakan?
Baik, terima kasih Nabila untuk pertanyaannya. Untuk term pertama akan dibahas terlebih dahulu, yaitu pertanyaannya. Oke. Ya, alhamdulillah. Nomor 1, bagaimana jika pasien tidak memiliki insight atau insight-nya buruk, maka pasien kan menolak pengobatan, namanya dia tidak merasa sakit, ya kan? Yang merasa sakit kan diobati, ya tidak mau. Apalagi kalau pasiennya itu kondisinya manik, ya, dia kan jadi semakin bersemangat, semakin optimis, semakin berenergi, ya. Rumongso pintar, tidak ada masalah yang tidak diselesaikan dan dia boros, ya. Padahal dia membutuhkan pengobatan. Untuk mengatasinya dia butuh pengobatan. Ini bagaimana, ya? Makanya kita sebagai psikiater atau kalian juga sebagai dokter, ya, nanti kalian pintar-pintar mencari pintu masuk untuk mengajak pasien berobat. Jadi kita lihat apa yang jadi keluhan pasien. Jadi kan ada banyak hal. Kalau dia disentuh ke yang kebesarannya, tentu saja tidak. Tapi kalau misalnya ada pasien manik gitu, ya, pasien manik terus dia berhari-hari tidak tidur, tapi kalau dia tidak tidur, dia masih sehat-sehat saja, karena tidak ada rasa capeknya orang manik itu. Terus kan tetap namanya manusia kan daya tahan tubuhnya kan ya terbatas, ya. Itu saja dia pada lama-lama kan dia menjadi capek, ya. Itu kita masuki dari situ. Jadi kita adakan untuk mengatasi masalah capeknya tadi. Kalau nanti dia sudah mulai berkurang wahannya, kemudian tilikan dirinya mulai terbentuk, kita berikan pengertian kepada dia. Selain itu, ya, selain pintu masuk yang untuk pasien tadi, di sini kita sangat tergantung kepada keluarga, ya. Sangat tergantung kepada keluarga, ya. Kalau keluarganya dia tidak menyadari kalau si dianya sakit, ya, itu yang nanti jadi repot, ya. Makanya diperlukan yang tata laksana yang komprehensif, yang melibatkan keluarganya. Itu seperti itu. Jadi tidak bisa kalau pasien mandiri terus dia suruh minum obat, tidak bisa, ya. Ini kan minum ini aja, ya, percaya, ya, tidak bisa. Dari sisi pasiennya nomor 1, kalau pasiennya dia dikasih obat nomor 1 dia tidak minum, atau kalau dia dalam kondisi kondisinya down berat, itu malah obatnya diminum semua, ya. Jadi keracunan juga, ya. Saja kan tidak kita inginkan semuanya. Gitu, ya, Mas Dandi, ngomong deh. Kalau absennya diambil dan diberi Mas Muhammad. Terus yang ada pertanyaan, ada tanggapan tentang jawaban tadi? Sudah cukup. Jadi kalau yang jadi masalah utama dalam psikiatri kan memang salah satunya insight, ya. Insight ini dirikan dirinya, ini pasien kan perlu diajak bekerja sama, disadarkan kalau dia itu kondisinya seperti itu. Ya, dia tidak sadar sama sekali apa yang
dia lakukan itu menyebabkan orang-orang jadi semakin benci kepada dia tidak nyadari. Kemudian Mas Ilham, ya. Apa perbedaan delusi dan halusinasi? Kalau delusi, nama lainnya apa kemarin? Itu gangguan apa? Delusi gangguan apa? Foldernya masuk folder apa? Apa? Isi pikir. Jadi kalau isi pikir itu keyakinan itu masuk dalam isi pikir ya. Jadi dia punya keyakinan yang salah. Keyakinan, nanti isi pikirnya berupa keyakinan. Keyakinan yang salah bahwa apa namanya, ya apapun nanti kalau Allah punya wahana kebesaran ya dia merasa sebagai seorang pengusaha, merasa sebagai orang yang kaya raya, atau apa namanya sebaliknya dia merasa sebagai orang yang termiskin di dunia, paling menderita dan seterusnya. Atau dia yakin kalau orang-orang benci dia semuanya, kasihan ya ini, ya dia merasa semua orang benci dia, ya kan, semua orang musuh dia. Atau kayak yang di kasus Nendon itu kan dia kan ada waham cemburu ya, dia merasa pada istrinya. Dulu ada seorang perempuan, dia sudah tua itu, Purik, tahu Purik? Purik pulang ke rumah orang tuanya. Gara-gara apa? Gara-gara dia punya keyakinan kalau suaminya menikah lagi dan istrinya dibawa pulang ke rumah. Padahal suami tidak seperti itu, disaksikan anak-anaknya tidak seperti itu. Ini kan apa? Seperti itu. Jadi dalam hal keyakinan kalau delusi itu di keyakinan yang salah. Sementara kalau halusinasi, podosine, delusi dan halusinasi. Kalau halusinasi foldernya apa deh? Halusinasi foldernya apa? Apa Rehan? Gangguan persepsi. Ya. Kalau gangguan persepsi itu bagaimana? Apa? Hubungannya dengan panca indera. Jadi dia dengar atau dia melihat ya. Ya memang yang sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain tidak bisa didengarkan oleh orang lain. Ya. Kalau yang halusinasi ya suara ya. Jadi beda folder, cuma mirip ya delusi kalau halusinasi. Dan apa namanya, saya bisa paham karena memang apa bahasa gaul itu halu gangguan pikiran. Ya. Di apa namanya, yang jelas kalau delusi itu keyakinan yang salah
bisa sebagai waham kebesaran. Ada seorang itu dia merasa menjalankan perusahaan dari tempatnya, padahal dia tinggal di panti. Itu kan jelas nggak mungkin. Kalau jalan untuk perusahaan dari jauh ya bisa, ya. Tapi kan tidak dari panti, apalagi pantinya panti skizofrenia. Dia merasa kalau dia menjalankan perusahaannya dari situ, ya. Kan jelas tidak, ya. Itu yang bizar atau yang non bizar yang merasa punya perusahaan padahal dia tinggal di panti tadi? Bizar. Jadi, kalau bizar itu tidak mungkin ada di dunia ini, maksudnya tidak terjadi pada orang yang normal. Tapi kalau yang non bizar itu dia ada, mungkin terjadi. Sehingga kita perlu mengkonfirmasi kepada keluarganya, ya. Karena yang namanya waham itu dia yakin betul, yakin seyakin-yakinnya sehingga tidak bisa digoyahkan dan dia hidup dalam wahamnya tersebut, ya. Kalau yang waham besaran, ya dia ada dalam seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada yang ditanyakan lagi? Ada ya? Jadi yang berikutnya tadi 25 prognosis gangguan waham, 25% menjadi skizofrenia, ya. Cuma kenapa kok dia bisa bergeser menjadi skizofrenia, ya? Kan gejala-gejala psikiatri itu kan nanti kan besok pagi klasifikasinya, ya, dijadikan dari beberapa spektrum gitu, ya. Nah ini spektrumnya yang gangguan waham sama skizofrenia ini dia kalau dipengelompokkan itu masih istilahnya sak rumpun gitu, ya. Sak rumpun yaitu intinya di gangguan proses pikir, ya. Jadi gangguan waham itu juga masalah, ada wahamnya juga, dan skizofrenia juga karena pemikirannya yang aneh, ya. Jadi jadi awalnya sih masih non bizar, ya, tapi nanti selanjutnya akan muncul fitur-fitur skizofrenia yang lainnya, ya. Mulai ada waham bizarnya, sama ada kekacauan dalam pemikirannya dan tingkah lakunya, halusinasinya makin bertambah, dan ada gejala-gejala negatifnya juga, ya. Itu seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi? Baik, untuk termin pertama sudah terjawab. Sebelumnya saya pastikan kembali apakah ada yang mau bertanya kembali untuk yang sudah dijawab oleh Dr. Erna dari semua pertanyaan. Dari Dani, apakah ada feedback? Dari Ilham? Dari Nabila? Cukup. Baik, untuk termin berikutnya itu termin kedua. Silakan, apakah ada yang mau bertanya? Mungkin dari sisi bagian kanan terlebih dahulu. Tidak ada, mungkin dari bagian tengah. Ya, silakan Aira. Sebelumnya terima kasih atas kepercayaan Dr. Erna dan moderator. Perkenalkan saya Alivia dengan Nisa Primadida. Izin bertanya dokter, ini mungkin secara umum dari dokter. Untuk batasan antara kompetensi dari perawat jiwa, dokter umum dan dokter spesialis kedokteran jiwa itu bagaimana nih dokter? Dan terkait dengan indikasi rujuk, kita sebagai dokter umum, apakah indikasi rujuk yang
Terima kasih Aira atas pertanyaannya. Kemudian untuk pertanyaan berikutnya, termin kedua, apakah ada yang mau bertanya dari sisi bagian kiri? Bagian tengah, saya tanya kembali apakah ada yang mau bertanya? Bagian kanan, silakan. Raihan. Terima kasih. Untuk ketika ada orang dengan gangguan paham atau mungkin gejala delusi seperti itu, ketika orang-orang yang sekitarnya itu mengabaikan apa nanti dari gejala wahamnya itu senang baik atau berbentuk Baik, terima kasih Raihan atas pertanyaannya. Kemudian pertanyaan terakhir di termin kedua, apakah ada yang mau bertanya? Dari bagian kanan, bagian tengah, sisi bagian kiri, apakah ada yang mau bertanya? Silakan Tama. Sebelumnya dokter, nama saya Madabar dengan Imam Kepat. Izin bertanya dokter berkaitan mungkin kemudian dokter tidak hanya diagnosis saja. Jadi izin bertanya berkaitan dengan apabila seseorang yang mengalami gangguan jiwa itu dokter disertai dengan penyakit sistemik, mungkin ada penyakit dari organ yang lain seperti itu dokter. Nah, manakah yang harus pertama kali terapi, ataukah harus berbarengan atau bersama-sama, ataukah kita lakukan terapi dulu pada kesehatan jiwanya, ataukah kita perbaiki dulu di kesehatan untuk penyakit yang organ lainnya itu seperti itu. Mungkin bisa. Baik, terima kasih Tama atas pertanyaannya. Untuk termin kedua terdapat 3 pertanyaan. Tadi yang pertama tentang baru datang dari mana? Apa? Oh, dari sudah masuk. Oh ya. Jadi terkait tentang batasan dan kompetensi ya Dek ya, antara perawat jiwa, dokter umum sama dokter spesialis jiwa. Di taman ini kalau kompetensi perawat jiwa itu dia memberi asuhan keperawatan jiwa sesuai kewenangan perawat. Ya. Jadi mau memberikan intervensinya dari sisi keperawatan, ya, edukasi, promosi, prevensi, tapi tidak memberikan pengobatan ke perawat jiwa itu ya. Tidak menegakkan diagnosis medis atau mulai terapi farmakologi secara mandiri, dia hanya memberikan obat jiwa kepada pasiennya. Karena kewenangan perawat itu dia hanya perawat saja. Kemudian kalau dokter umum bagaimana? Dokter umum itu menangani keluhan jiwa pada tingkat pertama sesuai di FKTP ya. Screening, diagnosis awal dan tata laksana untuk kasus yang ringan sampai sedang. Misalnya ada ansietas atau depresi ringan ya, atau gangguan penyesuaian ya. Itu ada kasus gawat itu distabilkan, tapi selanjutnya dirujuk ya. Ya, dia wajib merujuk apabila sudah melebihi kapasitas PPK FKTP. Ya. Kalau dia butuh psikoterapi begitu ya, nanti
berarti dia rujuk akan dipegang sendiri. Kemudian kalau dokter spesialis jiwa ini menangani kasus yang lebih kompleks atau berat ya, misalnya psikosis ya, kemudian bipolar yang sedang sampai berat ya, adanya ide bunuh diri atau psikologi rasa, adanya katatonia gangguan apa? Contoh katatonia apa? Katatonia ada gangguan pada psikomotornya ya, berupa stupor dan lainnya ya. Kemudian apa namanya, dia dalam spesialis jiwa tadi juga memberikan tata laksana farmakologis ya, yang lebih lanjut kepada pasiennya. Yang menjadi tujuan dari FKPP ya, atau layanan primer dari dokter umum tadi. Nah, untuk apa namanya, untuk kewajiban dokter umum untuk merujuk pasien jiwa ya, ini baiknya ya, kapan dia harus segera merujuk atau gawat darurat itu ya. Ini kalau ada risiko keselamatan baik pada pasien maupun pada orang lain ya. Misalnya dia ada tindakan bunuh diri atau ide bunuh diri atau tindakan bunuh diri, atau adanya kekerasan pada orang lain, kemudian ada waham cemburu atau waham curiga dengan ancaman kekerasan, pada perilakunya sangat gelisah atau kacau ya, atau katatonia. Kemudian kalau ada psikosis akut atau berat ya, di mana halusinasinya menonjol, terjadi disorganisasi atau kekacauan yang berat, pasiennya agitasi, gelisah, tidak terkendali, yang tidak kooperatif terhadap pengobatan atau perawatan ya, itu apa namanya, ya harus segera dirujuk ya. Atau kalau dokter umum curiga ini disebabkan oleh penyakit medis ya, dia harus segera merujuk. Misalnya apa? Misalnya dia ada delirium karena gagal ginjal ya, itu ya atau misalnya karena gula darahnya tinggi, atau misalnya dia intoksikasi karena putus zat ya, begitu. Nah kemudian kalau rujuknya apa, non gawat ya, rujuknya sifatnya terencana begitu. Misalnya ini apa namanya, mencakup skizofrenia ya, gangguan paham menetap ini, terus bipolarnya sedang sampai berat, kemudian OCD berat. OCD itu apa? Obsesif compulsive disorder, obsessive compulsive disorder ya, sama PTSD yang kompleks misalnya, itu dia masih bisa terencana, tidak dalam kondisi yang gawat darurat tadi. Atau misalnya dia gagal respon terhadap pengobatan, jadi sudah dikasih pengobatan tapi ternyata sudah diminta laksana awal, dia tidak segera membaik, itu juga baiknya dirujuk ya. Kemudian ada komorbid yang kompleks ya, ada penyakit fisik yang berat, misalnya pada kehamilan atau pada geriatri itu, atau anak remaja dengan kebutuhan khusus ya, baiknya dirujuk juga, tapi tidak yang seperti yang nomor 1 tadi. Begitu. Ada yang ditanyakan? Ditanyakan siapa? Oh ya, cukup ya.
ada algoritma 6 langkah untuk dokter umum ya. Ini apakah dia aman? Kalau dia A aman, ya berarti dari sisi risiko bunuh diri atau kekerasan. Kalau ini ada masalah dengan keamanan, berarti dirujuk segera. Atau B biomedik, ya. Screening menyebabkan, ya screening menjadi penyebabnya merupakan masalah biomedik. Ini juga dirujuk. Ya. Kemudian C, apakah dia cakupan PPK, ya. Maka kalau sudah tidak mencakup, ya berarti dia dirujuk, ya. Kemudian D, ya, dari dukungan keluarga ada atau tidak, ya. Kalau ini tidak ada, berarti dirujuk, ya. Kemudian ada evidence dan efek samping, E-nya. Itu dipantau respons, kalau gagal atau ada efek samping yang signifikan, rujuk, ya. Begitu. Terus pertanyaan berikutnya, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Dan tentang wahab kalau didiamkan, tadi namanya siapa? Rehan, ya. Kalau wahab didiamkan saja, apa dia bisa hilang sendiri gitu ya? Jadi di wahab, apalagi kalau dia wahabnya menetap, itu kalau didiamkan ya dia tidak akan hilang wahamnya. Nanti waham itu dia diatasinya dengan obat, ya. Jadi tidak dengan psikoterapi. Justru kalau pasien yang ada dengan waham, kalau ditentang, dikonfrontasi wahamnya, dia jadi tidak terkendali. Disaran kepada orang, kepada para dokter untuk menghadapi pasien waham bagaimana? Pahamnya awal perlu ditentang, diluruskan, konfrontasi tidak. Jadi waham dia dikasih obat, ya. Jadi makanya tadi ada PR tersendiri. Ini kalau pasiennya tidak menyadari terus gimana? Ya kita kan jadi tergantung kepada keluarganya, begitu kan ya? Kita harus bekerja sama dengan keluarganya. Terus ya mestinya sih butuh ya keluarga sih. Cuma keluarga itu tidak mesti segera menyadari. Jadi kan keluarganya itu biasanya dia denial. Loh, anakku tidak mungkin anak kayak gini, itu seperti itu. Apalagi kalau dalam kesehariannya dia jauh tinggalnya gitu kan ya, ini anaknya merantau, tidak tahu kabarnya bagaimana ya. Itu sebenarnya orang tuanya dia jadi korban, tetapi dia tidak menyadari jadi korbannya bagaimana. Nah, pasiennya manik kan ya, orang tuanya kan, dia kan boros, orang lain itu kan boros. Orang boros ya, yang membiayai siapa? Yang membiayai kan orang tuanya. Ya, membiayai orang tuanya, diminta untuk bayar kayak gini, ya jangan ditipu juga. Ya. Gitu. Jadi tidak membayar dengan didiamkan saja. Terus yang berikutnya, mana yang harus didahulukan? Ini ditangani psikiatriknya dulu atau kondisi mediknya dulu ya. Ini kalau kondisi mediknya darurat, yang mestinya kan ditangani kondisi mediknya dulu. Ya. Kalau darurat yang sampai mati begitu kan ya, ABCD-nya
yang jelas pasien harus tersadarkan dulu. Nah kemudian selanjutnya kalau pasiennya dalam kondisi biasa-biasa saja tapi ada penyebabnya, ya ditangannya bareng-bareng ya. Tidak mendahulukan satu dibandingkan yang lainnya. Jadi ditangani masalah fisiknya dan ditangani masalah psikisnya. Seperti itu. Kecuali kalau dalam kondisi yang darurat, itu dimanapun kalau kondisinya darurat yang penting ini pasiennya selamat dulu. Tapi kalau sudah lewat kedaruratannya, ditanganinya bareng-bareng. Yang tanya siapa tadi? Ya, itu ya. Ada yang tanya? Baik, sebelumnya untuk yang bertanya apakah ada feedback dari Raihan, apakah ada feedback? Sudah. Dari Tama, ada feedback? Sudah. Baik, untuk termin kedua sudah terjawab semuanya. Kemudian untuk termin berikutnya yaitu termin ketiga, silakan apakah ada yang mau bertanya dari sisi bagian kiri terlebih dahulu? Tidak ada. Bagian tengah. Ya, silakan. Sebelumnya ingin bertanya dokter, saya Edna Nurul Putri, yang 111. Izin bertanya kalau semisal di kasus lain apabila pasiennya sadar dia mengalami gangguan paham, kemudian dia datang sendiri ke rumah sakit, apa indikasi yang mengharuskan dia diberi farmakoterapi dan apa indikasi yang hanya bisa diberikan dengan pendekatan keluarga? Terima kasih. Kalau pasiennya punya insight baik, dia sadar dia dapat yang begitu ya. Baik, terima kasih Intan. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua, termin ketiga, silakan apakah ada yang mau bertanya dari sisi kanan? Dari sisi tengah, apakah ada yang mau bertanya kembali? Sisi kiri, apakah ada yang mau bertanya? Baik, jika tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya dokter. Untuk di skenario ini kan tidak disebutkan untuk pasiennya ini dirawat jalan atau dirawat inap. Maka apa saja indikasi pasien rawat jalan dalam penanganan ini? Kemudian, apakah ada yang mau bertanya kembali untuk pertanyaan terakhir termin ketiga? Dari sisi kanan, sekali lagi saya tanya apakah ada yang mau bertanya? Sisi tengah. Bagian kiri, apakah ada yang mau bertanya kembali? Tidak ada. Oke, silakan Syafira. Saya berbeda dengan yang terbongkar ingin bertanya dokter untuk ini kan apakah bisa dijelaskan kenapa kan ada yang organik dan anorganik ya dok, itu apakah yang anorganik bisa dijelaskan sebenarnya kita ada perubahan struktural atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih Syafira. Untuk termin ketiga ditutup terlebih dahulu. Terdapat 3 pertanyaan dari Intan, dari saya, dan dari Syafira. Yang pertama,
kalau paham, kalau pasien lirikannya baik, ya, pasien lirikannya baik, baru dia sadar kalau dia punya waham, ya, itu apa indikasi farmakoterapi? Yang jelas kalau dia memang punya waham dan dia sebenarnya menyadari bahwa dia ada keyakinan tapi salah tentara yaitu kita tetap diberi antipsikotik, memanfaatkan insight yang baik karena memang pada gangguan waham itu dia tidak kalau nanti dikhawatirkan dia sekarang dia mengambil ini ada waham gitu ya, tapi kalau dibiarkan begitu saja tanpa pengobatan takutnya nanti dia jadi lebih berat lagi ya, jadi jadi memberat. Sebenarnya kalau sudah memberat ada risiko dia sudah tidak menyadari lagi bahwa pikirannya itu salah. Jadi mumpung dia masih ada kesadaran, cepat-cepat diobati. Ya, jadi kata akhirnya di situ. Dan kita saat mengobati pasien dengan gangguan waham, ya kita mesti cari pintunya, kalau pintu masuknya, misalnya silakan pintu masuk gitu ya. Jadi biar dia bisa menyadari kekurangannya. Karena kalau pasien-pasien yang seperti ini itu kalau dia diobati jadi baik kok deh. Jadi dari Allah ya, jadi diobati baik. Yang pikiran-pikiran yang semula kayak gitu itu jadi baik semuanya. Kan ini pikirannya kan salah ya. Rasa kayak gini. Jadi kalau dia sudah hilang itu dia jadi saya dulu kok kayak gini ya, saya dulu kok kayak gini, itu kayak gitu. Ya. Ini kita mumpung dia masih mau diobati, malah beneran ini kamu harus mengobati dengan teratur ya. Didampingi dengan baik sehingga dia bisa menyelesaikan pengobatannya begitu. Ada yang ditanyakan? Tetap diobati ya. Terus selanjutnya tentang indikasi pasien rawat jalan pada pasien jangan paham begitu. Kalau saya salah tangkap tadi. Jadi indikasi pasien rawat jalan pada pasien dengan gangguan waham. Ya. Prinsipnya apa? Aman, stabil, terdukung dan dapat dijangkau. Ya. Ini jadi keamanannya terjaga. Keamanannya terjaga. Dia tidak membahayakan diri sendiri maupun tidak membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri bagaimana? Kalau dia ada pikiran bunuh diri ya berarti dia harus dirawat. Ya. Atau dia misalnya potensial untuk melukai orang lain ya dia harus dirawat, tidak bisa dirawat jalan. Ya. Kemudian tidak ada perilaku yang berisiko, misalnya dia menguntit orang yang dicemburui tadi untuk mengikuti terus itu kalau dia terjadi seperti itu ya berarti tidak bisa dirawat jalan, harus dirawat ya. Kemudian dia stabil secara medis maupun neurologis ya, kalau itu juga dia bisa dirawat jalan. Kemudian dari sisi gejala psikiatri itu harus terkendali ya. Jadi
misalnya ada sih dia paham cemburu atau paham kebesarannya, tapi masih dikendalikan, masih dalam batas-batas yang tidak wajar, bukan dalam batas yang tidak wajar, tapi tidak ada kekacauan dalam berpikirnya, tidak ada halusinasi yang menonjol. Kalau ada halusinasi yang menonjol yang mengendalikan perilakunya, itu berarti dia harus dirawat. Ya. Begitu. Oh, iya. Bisa bukan? Ini dia. Terus apakah dia insight-nya baik ya? Jika insight-nya baik, kemudian kolaborasinya baik dengan kerjasama dengan keluarga ya bisa dirawat jalan. Kemudian kalau dia dari sisi dukungan dan pengawasan dia memadai, bisa dirawat jalan. Begitu. Nah, kapan dia harus dirawat inap ya? Itu kalau dia ada risiko bagi diri sendiri maupun bagi orang lain meningkat ya, terutama pada paham yang cemburu atau paham kecuriga ya. Itu harus ada agitasi atau disorganisasi yang menjaga keselamatan atau ADR. Kemudian dia gagal pada rawat jalan yang sebelumnya ya, karena dia ada ketidakpatuhan berat ya. Itu juga harus dirawat. Drop off yang berulang itu harus dirawat ya. Kalau misalnya dia komorbid, ada bersamaan dengan gangguan medis yang berat lainnya atau gangguan psikiatrik berat ya, itu juga harus dirawat ya. Kemudian masalah dia ketergantungan obat yang membutuhkan detoksifikasi ya, itu juga dirawat ya. Cukup? Sudah semua. Sisa satu pertanyaan. Apa lagi? Apakah bisa dijelaskan Safira? Oh, saya belum paham kok ada kelihatan gantinya. Jadi gini, pada gangguan paham atau delusional disorder itu tidak ditemukan kelainan organik kasar yang konsisten ya, sebenarnya. Tapi di sini kita wajib untuk menyingkirkan penyebab organik atau medis karena ada banyak kondisi otak dan sistemik yang bisa menimbulkan waham ya. Karena dari sisi biopsikososialnya ya, jadi kan kalau ada secara neurofilmnya ya, itu jarak-jarak itu akan saling berhubungan. Jadi kita singkirkan dari sisi ya, pokoknya prinsipnya kita kan dalam memeriksa pasien psikiatri itu kan tidak meninggalkan pemeriksaan fisiknya. Nah, pemeriksaan fisiknya dia ada ada gangguan yang berat dan ada kemungkinan dari sisi jangka waktu dia yang menyebabkan penyakitnya yang muncul tadi ya, dia harus ditangani secara bersamaan ya, dengan gangguan dengan gangguan pahamnya. Apapun gangguan psikiatri itu bisa disebabkan oleh kelainan di otaknya, entah infeksi, entah trauma, entah tumor dan sebagainya. Ya, betul. Jadi kalau sudah dipastikan, oh ini fisiknya sehat-sehat saja,
Ya sudah, kita tinggal konsentrasi ke penyakit ke gejala psikiatrinya itu begitu. Jadi kita pastikan aman dulu, terus baru kita tangani apa namanya gejala psikiatrinya. Itu ada yang ditanyakan lagi? Cukup. Baik, untuk termin terakhir sudah terjawab semua. Maka izinkan saya untuk membacakan kesimpulan sedikit dari kuliah pakar pada hari ini. Untuk termin pertama, untuk pertanyaan yang pertama, sebagai psikiater bisa lebih pintar mencari pintu masuk untuk mengajak pasien berobat dan dicari pintu masuknya. Bisa dengan mengatasi masalah sampainya tersebut jika sudah berkurang wahamnya dan mulai terbentuk jika mulai terbentuk diberi pengertian pada pasiennya dan minta bantuan oleh keluarganya. Kemudian pertanyaan kedua, perbedaan delusi dan halusinasi. Untuk delusi itu gangguan isi pikir yang mana memiliki keyakinan yang salah seperti waham besaran. Sedangkan untuk halusinasi merupakan gangguan persepsi yang berhubungan dengan panca indera seperti suara. Kemudian pertanyaan ketiga yaitu yang skizofrenia tadi. Karena gejala psikiatri dijadikan beberapa spektrum yang masih serumpun, yaitu di gangguan proses berpikir. Lalu untuk termin kedua, untuk batasan kompetensi antara perawat kemudian dokter umum dan spesialis kedokteran jiwa, itu untuk kompetensi perawat itu hanya memberi pengobatan, hanya memberi kewenangan perawatan, tetapi tidak memberikan pengobatan. Kemudian untuk dokter umum itu memberikan screening, diagnosis awal dan sebagainya. Lalu untuk dokter spesialis kedokteran jiwa menangani kasus yang kompleks. Lalu untuk termin ketiga, untuk pertanyaan dari Intan, apabila pasien sadar, untuk pertanyaan dari Intan, kalau dia punya waham dan menyadari bahwa dia ada keyakinan tapi salah, maka kita tetap diberi antipsikotik. Kemudian untuk pertanyaan terakhir tadi dari Syafira, gangguan waham wajib menyingkirkan sisi organik karena prinsipnya tidak meninggalkan pemphisnya. Apakah ada gangguan berat dan kemungkinan yang muncul maka ditangani secara bersamaan dengan gangguan wahamnya. Baik, itu tadi kesimpulan singkat dari kuliah pakar pada hari ini. Sebelum ditutup, baik, itu tadi kesimpulan singkat dari pertanyaan yang sudah ditanyakan dan sudah dijawab. Akhir kata, mohon maaf apabila terdapat kekurangan dari saya, baik yang disengaja maupun tidak sengaja. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dr. Erna Herawati, spesialis kedokteran. Atas ilmunya yang bermanfaat, mari kita akhiri kuliah pakar pada hari ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillah. Saya mau mengantarnya. Abigana Restu Akbar Salsa Divan Muhtabris Azena Nabila Mutia Aura Beranisya Aura, oh ya, Takifah, Amalia Indriani, Mariani, Muhammad Ahdan, kawan mandi, Elmalia, Saskia, Atta Zaki, Nazala Suha, Sifa Auliafia, Muhammad Hafiz Nurki, Yulia Tampak,
Arsita Sri Devi, Sasa Bella Rosita, Lutfita, hadir. Kana Khairunisa, hadir. Jihan Ida, hadir. Yasmin Faradilla, Warta Sabila, Muhammad Yusuf, Anissa Salsabila, Norma Putri Utami, Nadia Nur Rahmatina, Rizka Desvi, Intan Astrida, sama Hanifah, SK Abiardi, Muhammad Anda, Nail Andi, hadir. Nabila Humairah, Naswa Medika, Ardelia Mutiara, Ratu Nur Ramadhani, Nindi Aziza, Dini Amalia, Nur Aziza, Elvina Fawas, Audina Nurmala, Eka Sahyaningsih, Safira Syahida, Tiar Nur Aziza, Desi Umi Zahra, Wirda Laila, Harum Rahmasari, Pradestia Sultan, Saula Nur Izati, oh iya, Lihadatul Aish, Ulaya Sania, Fandi Akbar, Silva Anggraini, Ahmad Fuadi Hasan, Hansa Hairunisa, Rahmat Dani Lucito, Dadi Viprastio, Raffi Damuti, Bian Kusumayu, Sri Melina, Naira Alia, Yasmalita, Purinda Mara, Ilham Sabida, Amira Hasna, Yudhya Fitra, Nadia, Ina Astrika, Fadlan, Derian, Ahmad Awansani, Ailza Kada, Destri Alexis, Farah Mutia, Nurul Ismi Wadila, Lili Begandi, PK Habib Marwa, Sabna Ayu, Fabian Arela, Yohanes Adi Wijaya, Yohanes, Gina Rizrina, Arya Kusuma Wijaya, Garis Nawanguri, Syafira Nurwita, Mutiara Putri, Hilda Hanifah, Mutiara Putri, Hasnawa Zaya, Salis Nur Sasabila, Lintang Ratri, Sevaleri Java, Zulfiona Danis Dianes, Farida Dimatuniswa, Nabila Zahra, Faidia Rafi Maniha, Puja Anissa, Ekia Verosa, Marita Nur Aini, Sayyidina Nur Hariza, Ajeng Nur Lingga, Sayyidina Nur Fajri, Akila Haya, Nabila Tita, Faisal Kutoro Jati, Tamara Yumna, Agnia Intan,
Afif Naufal, Hatip. Adelia Rizky, Lintang Andini, Akmal Al-Fakih, Muhaksar, Muhammad Naufal, Natasha, Safira Aurelia, Muhammad Torek, Nugrahani Putri, Azka Afi, Ataya, Arifah, Arya Widusunarto, Takwa Zian, Ashar Nasyar, Natin Delistia, Zakia Novi, Aurelia Ratna Utami, Hinar Hadiati, Raihan Faldur Rahman, Sinta Ayu, Waidah Duratul, Raufal, Aulia Teda, Din Aulia Mumtazah, Naila Sabita, Siti Arifatul, Farhan Syafiq, Maira, Sinta Arifatul, Nazitlah Azma, Nazitlah Mutiara Amatullah, Ayu Tiaita. Email dari kita Rahmadini, Fani Utami Donggora, Aulida Azkia, Khotsa Anora, Farida Nur Aini, Ulfa Azhara, Kartika Ramadhani, Muhammad Azim Bafik, Gilang Rawat Raihan, Desna Ahyar, M. Dava Kori, Naila Kamila, Muhammad Zanwar Madri, Sasa Bilara Suara Suwa, Putri Amelia Zahra, Manzaya Bilkis, Eza Prameswari, Yuda Pratama, Putri Dwi Andini, Muhammad Pria Azani, Aswa Arsa, alhamdulillah itu semua ya. Mudah-mudahan Allah mudahkan buat kita semuanya. Ya, masih belajar ya. Kalau dipelajari, kalian bisa lebih semangat untuk belajar ya. Semakin kalian bersemangat belajar, jadi akan lebih menguasai ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas di titik minta perhatiannya sebentar ya. Untuk keperluan absen nanti dipanggil per kelas, per NIM. Jadi nanti untuk kelas C sama D atau NIM AG itu nanti di sebelah sini, lalu untuk kelas AB di sebelah sini.